Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Karena sungguhnya kehidupan ini sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Setiap detiknya bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari pada kesempatan kali ini kita bahas tadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala tentang syifa, tentang obat. Di Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa yazidud dhalimina illa khasyara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Qur'an itu akan menambah kerugian. Ayat ini memberikan pelajaran buat kita semua bahwa sungguhnya Al-Qur'an adalah syifa, adalah obat. Dan syifa di sini adalah sebagai penawar baik obat fisik maupun non fisik. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini bahwa obatnya hanya bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Quran ini bukan sebagai obat tetapi justru menambah kerugian. Sebagaimana kita tahu yang namanya madu adalah manis, tapi bagi orang yang sakit madu itu akan terasa pahit. Begitu juga kita, coba introspeksi. Kalau kita baca Quran, kemudian mendengar Quran, terasa malas, jangan-jangan mungkin kita sedang sakit. Yang mungkin sakit hati kita sedang mengalami masalah yang besar. Mungkin kita ketika baca Quran cepat lelah, ketika dengar pengajian kita tidak suka, jangan-jangan memang kita berpenyakit dalam hatinya. Maka kalau demikian kita harus introspeksi diri kita. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dosa itulah. Jangan-jangan mungkin bukan kita malas baca Quran tapi Qur'annya yang malas kita baca. Naudzubillahi min dzalik. Dan sungguhnya juga Al-Qur'an ini di samping sebagai obat non fisik juga sebagai obat fisik. Bisa digunakan untuk meruqyah baik secara fisik maupun non fisik. Suatu saat pernah ada seorang kepala suku yang dia itu sakit luar biasa. Kemudian para sahabat lewat, maka dia minta tolong. Dan oleh sahabat itu dibacakan Al-Fatihah. Dan dengan izin Allah dia sembuh. Nah mungkin sekarang pertanyaan, kenapa saya sudah bacakan Al-Fatihah tapi tetap juga tidak sembuh? Bukan masalah Qur'annya, tetapi justru kitanya. Kalau diilustrasikan sebuah pedang yang sangat tajam, ketika yang menggunakan pedang itu orang yang lemah, tidak punya kekuatan, maka pedang itu tidak bermanfaat sedikit pun. Begitu juga karena kita tidak beriman atau kurang yakin dengan apa yang dibaca, atau mungkin tidak paham apa yang dibaca, akhirnya Quran itu tidak membawakan efek pada diri kita dalam pengobatan maupun dalam peningkatan keimanan kita. Juga di sini dalam surat An-Nahl ayat 68 69, di situ Allah menyampaikan tentang obat fisik yaitu madu. Madu sebagai obat fisik kita. Suatu saat ada seorang badui datang pada Rasulullah minta obat karena saudaranya sakit. Diberilah madu. Kemudian dengan madu itu ternyata seorang badui itu sakitnya semakin parah. Akhirnya datang lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saya sakitnya semakin parah?" Akhirnya oleh Rasul kembali dikasih madu. Dan ketika dikasih madu yang kedua kali, ternyata sakitnya semakin parah. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya perut saudara kamu itu berdusta. Setelah itu silahkan minum madu lagi. Setelah dikasih minum madu yang ketiga kali, ternyata dengan izin Allah sembuh. Nah kalau sekarang mungkin ketika Rasul mengatakan perutnya berdusta, itu artinya adalah perutnya sudah terlalu banyak menumpuk makanan-makanan yang tidak sehat, sehingga harus dikeluarkan dulu atau kita kenal dengan sekarang istilah detox. Nah, dengan madu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini adalah sebagai obat daripada fisik kita. Kemudian suatu saat seorang badui juga pernah datang pada Rasulullah
ya Rasulullah, doakan saudara saya ini sakit supaya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kata Rasul? Datanglah kepada tabib. Karena Badui ini cerdas, dia katakan, ya Rasulullah, bukankah dengan engkau berdoa akan sembuh? Badui ini memang cerdas, tetapi Rasul lebih cerdas lagi. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah menitipkan kesembuhan pada tabib ini. Maka disitulah disyariatkan, kalau memang kita sakit, diperbolehkan kita berikhtiar pada tabib atau mungkin pada dokter sekarang dan minum obat. Tetapi tentunya ketika kita pertama sakit-sakit ya, sekarang mungkin kondisi COVID dan sebagainya, jangan sampai yang kita ingat adalah dokter atau obat, tapi yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Kita dengan Quran, kita dengan infak dan sebagainya. Nah, ketika memang belum sembuh juga, diperbolehkan kita berdatang kepada tabib atau kepada dokter atau minum obat, karena mungkin Allah menitipkan kesehatan pada dokter itu. Jadi suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian juga di sini sebagai pelajaran, ternyata para sahabat itu mengobati juga seorang yang di luar muslim atau orang kafir. Diperbolehkan kita mengobati orang-orang kafir, tetapi tentunya kita doakan semoga dia diberikan kesembuhan dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tauhid, hidayah taufik. Kalau mungkin yang berobat itu seorang muslim, dia sudah punya hidayah tauhid, yakin Allah sebagai Tuhan, tetapi dia masih malas untuk beribadah, maka kita doakan supaya dapat hidayah taufik. Hidayah untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwa ternyata Al-Qur'an adalah sebagai obat fisik dan non fisik buat kita semua. Jadi, kalau memang suatu saat kita baca Quran, kemudian kita ada rasa malas, jangan-jangan mungkin ini pertanda bahwa kita ada masalah di dalam tubuh kita, karena sungguhnya Al-Quran sudah dijelaskan sebagai obat bagi orang yang beriman. Sebagaimana kita tahu iblis ya, ketika dengar Al-Quran, bukannya dia sembuh, bukannya dia senang, tetapi dia akan merasa resah. Begitu juga dalam diri kita. Ketika kita mungkin malas beribadah, malas berzikir pagi, ada jin yang masuk di dalam tubuh kita. Maka niatkanlah ketika kita baca Quran, ketika zikir, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk meruqyah penyakit, baik penyakit hati kita maupun penyakit yang ada pada fisik kita. Apalagi sekarang saudara-saudara sekalian yang mungkin sekarang sedang sakit, terpapar COVID atau mungkin penyakit yang lain. Maka mudah-mudahan diberikan kesabaran, dekatlah dengan Al-Quran. Dan itu sebagai sifat kita yakin, pelajari artinya, kemudian kita pahami dan kita amalkan, insya Allah itu akan berikan kebaikan buat kita semuanya. Kemudian bagi kita yang mungkin diberikan satu kesehatan kehidupan, di mana saudara-saudara kita sudah mendahului kita, gunakan kesempatan ini untuk beramal soleh dengan sebaik mungkin. Jangan-jangan kita mungkin besok atau kapan kita akan mengalami sakit, dan ketika sakit ini adalah sesuatu yang akan jadi masalah buat kita semuanya. Coba bayangkan, yang namanya kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena kalau sehat kita sudah terganggu, apa yang terjadi? Harta tidak terasa nikmat, jabatan juga tidak akan merupakan suatu kebanggaan, atau mungkin keluarga juga, karena kita dalam kondisi sakit. Maka nikmat sehat itu, Rasulullah SAW sakit hanya 2 kali. Yang pertama sakit ketika diracun, yang kedua sakit ketika akan wafat. Cuma 2 kali. Nah, mudah-mudahan dengan kita sekarang mungkin ada yang diisolasi dan sebagainya, silahkan tetap hidup yang sehat, tetap olahraga, tetap makan yang sehat. Jangan sampai kita diisolasi, makannya kebanyakan, akhirnya kurang gerak dan jadi kegemukan, malah jadi penyakit yang baru. Bahkan amal-amal soleh kita ya, di rumah kita walaupun isolasi mungkin ya, kita tetap sholatnya, kemudian baca Qur'annya. Bahkan ada satu amalan yang luar biasa, yaitu kita menanam pohon-pohon, karena ini luar biasa. Ya, dengan menanam pohon ini adalah untuk kehidupan kita dan juga untuk kebahagiaan. Maka itulah nikmat daripada sehat. Terlebih dari itu, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Kalau orang sudah beriman, walaupun fisiknya sakit, tetap dia merasa bahagia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa sakitnya ini akan mendatangkan kebaikan, akan meningkatkan derajatnya. Itulah nikmat iman yang harus kita rawat. Jangan sampai kalau sudah iman luntur dari hidup kita, sudah tidak ada iman, maka hidup ini akan menjadi hampa. Hidup ini akan tidak punya visi yang jelas, sehingga kita akan menjadi putus asa dan akan menjadi temannya iblis di dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu saja yang bisa disampaikan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menguatkan iman kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.